fakta berdasarkan data yang ada pada kita. Fakta real ya, berdasarkan data. Seorang David bekerja atau menjadi salah satu direksi di perusahaan A. Tersebut perusahaan A. Yang berkembang di pemberitaan bahwa David melakukan penipuan, pinjaman uang, dan lain-lain. Fakta datanya, peminjaman uang dilakukan dengan kapasitas David selaku direktur komunikasi di perusahaan A. Selaku direktur komunikasi di perusahaan A yang berfungsi sebagai PR atau public relation. Jadi dia untuk tugasnya adalah memberikan citra yang baik kepada perusahaannya. Memberikan citra yang baik kepada perusahaannya, dan peminjaman atau penitipan uang yang dilakukan antara David dan saudari LY itu adalah murni bisnis dalam kapasitas David selaku salah satu direksi dari PTA. Kenapa? Dana yang ditransferkan dari saudari LY itu dikirimkan langsung kepada rekening perusahaan, tidak kepada seorang David Kurnia Albert. Jadi langsung kepada rekening perusahaan, dan saudara David tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan. Tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan, karena kapasitasnya adalah selaku direktur komunikasi, bukan direktur keuangan, apalagi direktur utama. Itu. Jadi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan David A, B, C, dan D, yang lain-lain, mohon maaf, berdasarkan data yang kami miliki. Data yang kami miliki ini adalah murni bisnis, kapasitas David selaku direksi di perusahaan A. Tidak sebagai David pribadi, apalagi menikmati uang hasil dari situ, itu tidak ada. Karena murni itu untuk pengembangan usaha perusahaan A tersebut. Saya menyebutnya David adalah korban ya. Korban dari perlakuan beberapa orang yang kurang baik. Beberapa orang yang kurang baik, yang harusnya di sini bukan David yang menerima laporan atau gugatan di Polda Metro, tapi harusnya di sini karena yang melakukan perjanjian adalah David dalam kapasitas selaku direksi PT A, dan uangnya juga ditransfer langsung ke rekening perusahaan, jadi dia tidak menikmati apa-apa dari situ. Uangnya digunakan murni untuk kepentingan pengembangan usaha. Jadi dalam hal ini dia korban. Jadi laporan apa yang pemberitaan selama ini sebenarnya salah alamat. Kalau saya salah alamat, kenapa? Bukan kapasitas David buat itu, tapi harusnya ke PTA, bukan David secara pribadi. Kalau saya baca dari pemberitaan selama ini, yang disebut adalah David secara pribadi. Itu. Tapi mestinya PTA yang bertanggung jawab untuk semua kekisruhan dalam 1 minggu ini. Begitu Mas Budi. Oke, saya semakin tercerahkan nih, Mas Hendra sebagai lawyer. Jadi selama ini saya mungkin mewakili pikiran masyarakat, termasuk penggemar Noah, bahwa David sebagai personal, sebagai pribadi, padahal ternyata yang bertanggung jawab adalah perusahaan. Pinjaman ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada perusahaan yang legal, yang akan bekerja dengan menggunakan dana pinjaman ini. Kurang lebih begitu ya, Mas Hendra ya? Betul. Ya, oke, berarti David adalah orang yang hari ini opini yang berkembang di masyarakat itu
pemberitaan itu salah kaprah. Jadi bukan David yang bertanggung jawab, tapi perusahaan. Bahwa di perusahaan itu ada David sebagai direktur komunikasi, iya. Oke, sebelum saya ke David, Mas Benny ada yang mau ditambahin lagi, Mas? Oke, Mas Hendra, kita ke David ya. Silakan. Oke, teman-teman wartawan, ini saya lihat ada Arai, wartawan senior nih pada ngumpul. Luar biasa nih, David, pemberitaan tentang David ini emang berkembang. Ini Arai ini wartawan dari era kabar-kabar ini. Saya buat nyapa dulu ya. Ada dari populer selebriti, ada Yakub. Wow, banyak banget. Oke guys, terima kasih ya teman-teman udah gabung dengan kita. Dan tadi yang barusan menyampaikan pandangannya adalah Hendra Prawira Sanjaya, kuasa hukum dari David atau lawyer. Terus tadi Mas Benny dari manajemen Noah. Dan sekarang kita ke David Kurnia Albert. Halo David. Welcome. Woi, selamat malam. Waduh, udah lama gua nggak dengar David ini main piano langsung. Kayaknya di tempat kita ini ada piano ya, kita main piano. Dan David, terus terang mendengar kabar ini pertama kali sebelum dengar langsung dari David sebagai sahabat yang separuh aku kamu itu, kaget. David dalam pemberitaan itu dituduh sebagai orang yang menggelapkan dana pinjaman. Oh my God, gue kenal David nggak terlalu Mungkin lama, itu clickbait aja kan? Iya, itu dia, nggak terlalu lama, tapi gue tahu tentu saja David punya penjelasan soal itu. Dan tadi lawyer udah menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab perusahaan dan dari Musika Studio juga. Nah sekarang dari perspektifnya David mungkin bisa bercerita buat teman-teman wartawan untuk menyegarkan ingatan teman-teman kronologi sampai akhirnya David ada di titik ini. Ya, oke, halo selamat malam semuanya. Makasih udah ngeluangin waktu. Untuk sahabat Noah semua, masyarakat juga, sorry bahwa terjadi pemberitaan seperti ini gitu ya, dan mungkin juga bikin kalian resah atau apapun itu gitu. Saya terima kasih juga dukungannya gitu ya. Jadi ada satu hari waktu itu saya bangun tidur gitu, terus lihat pada support ya gitu, padahal kalian belum tahu masalahnya apa. Terima kasih banyak, itu sangat berarti gitu. Kalau untuk klarifikasi kenapa baru hari ini, karena emang saya nyari waktunya, dan emang saya bukan tipe yang langsung klarifikasi cepet-cepet gitu. Oke. Jadi kronologinya itu waktu itu sahabat saya minta tolong karena lagi ada pengerjaan di depan, which is saya udah cek juga, saya datang langsung ke pemaparan pengerjaannya bahwa mereka ada satu sebutnya project yang di depan yang bisa diambil gitu, memungkinkan kita udah ikut pemaparannya dan sebagainya. Terus dia minta tolong ke saya itu karena perusahaannya juga sulit ya, dan saya tentunya juga cek dulu dong apakah bener gak pengerjaannya gitu kan gitu. Itu ada gitu ya, PT yang ngasih pengerjaannya juga ada. Ya udah, terus bersama-sama kami juga datang ke Lina gitu, dan saya berterima kasih sekali ya, bahwa Lina mau bantu gitu. Itu, dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama sama tim ya, mereka yang menjelaskan pemaparan dan sebagainya. Terus hingga tercapai kesepakatan. Terus di tengah jalan memang proyeknya mundur, yang tadinya tinggal sebulan lagi tetap mundur dari pemberi proyek ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya, untuk per bulan juga bisa bayarkanlah ke Lina gitu per bulan gitu.
Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantuin. Itu saya dalam kapasitas saya eh, sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana, jadi saya yang ketemu klien nge-push segala macam gitu, karena waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya, ya kan. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran-pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu saya coba handle sendiri gitu. Nah begitu pandemi, proyeknya di cancel. Saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pemberi proyek gitu kan. Mereka akhirnya mempending proyek ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana ya kan untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka paparkan ke saya gitu. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama, saya juga sambil terus tuh cari ke gimana caranya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan gitu. Terus dengan seada-adanya gitu, sebelum ini juga naik ke media, dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu, kita udah tawarin ya kurang lebih mungkin 0,5 M gitu, untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu dari saya pribadi ya gitu, karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak mungkin nggak cukup ya menurut mereka gitu. Saya mau kasih 0,5 M gitu ya, seada-adanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti ini gitu. Kalau masalah apakah saya menggelapkan dananya, enggak, karena dulu juga udah ada pembayaran gitu kan. Yang kedua, apakah nggak ada itikat untuk menyelesaikan, meskipun itu bukan tugas saya sebenarnya. Saya juga kesel sih sama teman-teman yang saya bantu gitu, kenapa lu pada kabur gitu ya, pada hilang gitu, di telepon tuh nggak ada, terus dicari juga susah ya kan gitu. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan lah. Saya juga pengen nyari teman-teman itu juga beberapa kali tuh, tapi posisinya sulit karena intern tuh nggak pakai, misalnya nih ada pemaparan, beliaunya kan saya nggak suruh tanda tangan paper bahwa awas lo ya direktur operasional, kalau lo nggak achieve gua laporin, kan nggak gitu. Kalau internal tuh ya udah gitu, pemaparan begitu ayo kita lakukan sebaik mungkin. Tiba-tiba bahwa mereka hilang gitu, wah itu shock juga tuh saya gitu. Tapi ya meskipun begitu, saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa deh untuk di pandemi ini, sebisa-bisanya balikin apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Karena saya juga teman sama Lina gitu. Gitu sih kira-kira kan.